Kita sekarang guys sedang menunggu Satin untuk ikut join dengan kita. Mungkin bisa pertanyaan. Halo Satin. Halo, Hai, halo Kak, halo hai. semuanya. Apa kabar? Baik, Gimana nih? Jadi guys kenalkan ini ada Satin Zaneta yang nanti di film Virgo and the Sparklings bakal berperan sebagai Usi. Jadi benar sekali. Satin kenalin aku Giandrara Kak Adrian. Bisa dipanggil Gian. Halo Dan Kak, salam kenal. salam kenal Jadi juga. jadi ini buat kalian para audiens, ini tuh kita trinking. Sebenarnya kita depan-depanan. Tembok belakangnya sama nih. Agak saya juga mirip. Emang ini kita rahasia-rahasia IG live tuh gitu. Sebenarnya kita tuh depan-depanan ya, Jangan pura-pura iya, aja. pura-pura doang ya Kak ya. Iya. Sebelumnya thank you banget Satin udah mau share bareng nih. Terima kasih juga. Karena menurut aku nih sebuah project yang excited banget ya, comic book movies superhero Indonesia. Yang Iya dimana benar. iya bayangin pas semenjak udah ada pengumuman cast-nya, itu fan teorinya kayak banyak banget pas waktu Banyak tadi juga banget ya. Kincir bikin What's On kayak wah langsung keluar semua tuh yang ngikutin komiknya yang belum tahu. Ramai Nah, banget jadi emang sih. banget ya, asik nih, ini sebuah project yang exciting nih. Cuman kalau misalnya tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebelum kamu masuk ke sini, kita tuh pengen ini juga Satin, ayo kita memberitahu juga untuk yang mungkin belum familiar sama karakter komiknya nih. Kalau misalnya boleh tahu nih, Usi itu anaknya gimana sih, Usi? Usi itu dari yang aku tahu, dari yang aku gali selama ini, dia tuh karakternya tegas banget. Jadi seakan-akan orang tuh ngiranya dia tuh jutek, padahal tuh dia overprotective aja sama bandnya. Dia pengen bandnya tuh jadi yang Hmm. terbaik gitu. Kalau masalah musik dia tegas banget gitu. Tegas banget ya, dia emang nggak bisa, masa dia emang passionnya di musik ya. Iya, dia sekolahnya juga fokus di situ kan. Jadi kayak Oh ya ya. dari kecil dididiknya di musik klasik. Jadi disiplin terus Ah. tegas banget. Tapi Usi tuh dia main alat musik apa sih? Piano, piano klasik sama Piano. keyboard kalau di band dia. Oh ya ya ya. Tapi ini kalau misalnya aku boleh tahu, ini berarti apakah ini berarti bisa dibilang debut film panjang kamu nih? Jadi ya ini film pertama aku, film pertama banget. Nah, perasaan kamu gimana nih dengan ketika film pertamanya adalah comic book movies? Ini kan Jadi sebuah, wah ini big excited banget Kak. celebration banget kan? Iya, jadi kayak seneng banget karena nggak nyangka ini filmnya unik banget kan, dari komik terus superhero juga, dan aku berkesempatan untuk main di film ini tuh awalnya aku excited banget, seneng banget dan gak sabar untuk ngejalanin semua prosesnya kayak gitu. Menarik ya. Dan yang bikin keren juga kalau misalnya bedanya comic book movie sama film biasa adalah fans atau calon penonton tuh sebenarnya dia udah bisa tahu ceritanya bahkan sebelum nonton Udah filmnya. ada Jadi kan bayangan. kayak wah ada bayangan nanti gimana di versi live action gitu-gitunya. Nah, itu sih menurut yang Ini seru aku banget. menarik nih. Iya, nah tapi kan Usi kalau misalnya ini kan sebuah pengalaman sekaligus challenge juga kan buat kamu kan. Nah, tapi kalau misalnya di kan nih karena pandemi mesti di hold banget kan. Nah, Iya. sebenarnya kamu tuh persiapannya apa aja ya? Apakah kamu harus belajar si piano itu atau mungkin kamu udah bisa? Ada nggak Jadi preparation khususnya? ada. Jadi karena Usi kan main piano sama keyboard, aku latihan di situ karena pada dasarnya aku kan bisa-bisaan doang, nggak yang kayak Usi tuh jago banget kan kalau main piano sama Oh, keyboard. Jadi aku iya yang piano klasik iya gitu. iya iya. Jadi aku mendalami di situnya. Karena pandemi juga aku tetap di rumah, aku latihan di rumah. Terus juga kita ada workshop online, jadi kayak readingnya online Oh gitu. iya iya. Reading online tuh berarti kayak pas ngebaca naskahnya tuh kamu udah plus sama actingnya atau baru kayak sekedar ngebaca apa aja? Plus actingnya sih, tapi ya walaupun Ya ya. tetap gimana ya, kan itu pakai video call gitu kan semacam itu, jadi kan Ya. jadi rada susah, tapi kita semaksimal mungkin kita tetap latihan sebisa kita gitu. Oh ya ya. Nah ini aku jadi pengen tahu, kita bicara behind the scene dulu kali ya. Boleh boleh. Ya Satyan ya. Kan nanti kan kamu kan akan bermain bareng sama Asira sama Zara, dan di dalam cerita ini kan kalian sahabat dan satu band kan. Nah, ini nih aku pengen tahu nih pas waktu produksinya lagi ke hold karena pandemi ini, kalian udah sempet kayak
ada ini nggak sih kayak bikin rencana PDKT kalian supaya nanti tuh pas syuting dan pas lagi tuh wah chemistry-nya tuh kayak ini kayak emang anak SMA teman dari lama gitu. Jadi pas pertama ketemu, aku ceritain dikit ya. Pas pertama Sangat. ketemu, jadi emang sebelumnya sih Zara sama Cila emang udah kenal, tapi aku kan yang baru di situ. Jadi kita di situ makan bareng, ngopi bareng, sering main bareng. Selama pandemi ini juga kita sering video call, ngobrol-ngobrol, tetap keep in touch gitu. Iya, iya, Jadi iya. chemistry-nya tetap ada gitu. Oh, jadi sebenarnya nih berarti ini sebuah tease yang menarik nih guys. Berarti udah cukup berjalan lama ya si pre-pressure ini. Udah Ternyata lama. dari wow. Nice. Nah, kira-kira kalau misalnya buat kamu sendiri ketika kamu dipilih sebagai karakter yang nanti menjelmakan sebuah karakter komik, kamu tuh udah sempat kebayang nggak sih bajunya tuh bakal gimana? Maksudnya kamu udah kebayang ini Usi yang versi kamu tuh bajunya akan gimana ya? Gitu apa udah ada? Itu tuh salah satu bagian yang aku paling gak sabar banget karena aku penasaran sama kostumnya. Tapi kita udah fitting, aku juga sudah sempat lihat gambaran kostumnya dan aku nggak sabar banget. Aku nggak sabar, aku juga nggak sabar buat semua orang lihat karena itu seru dan bagus banget. Pokoknya exciting banget deh semua hal tentang Virgo itu. Ini kalau misalnya aku pengen tahu juga nih, mungkin juga bisa buat insight juga ke teman-teman di sini. Kita penasaran deh, kalau misalnya comic book movies, itu castingnya gimana sih? Pas lagi di casting itu gimana sih? Disuruh ngapain? Apakah... Jadi, pada dasarnya castingnya sama aja, kayak kita nyobain adegan sih. Tapi bedanya karena aku baca komiknya dulu, mendalami karakternya dari situ, terus aku bayangin juga suasananya kayak gimana. Terus aku tuh casting 3 kali. Jadi jadi kayak nyobain adegannya dulu, nyobain karakternya kayak gimana, sama ngobrol sama sutradaranya juga. Jadi sebenarnya kalau urusan casting sama-sama aja, cuman bedanya bacanya tuh dari komik kan awalnya, kayak pendalamannya dari situ. Yeah. Oh, tapi kalau misalnya kamu pribadi gimana? Film pertama kamu tuh mengadaptasi dari komik yang dimana kayak ini tuh sesuatu yang sebelumnya udah ada fanbase-nya, sekarang kayak kamu mau menjelmakan karakter favorit mereka gitu. Perasaan kamu gimana? Aku nervous, jujur. Nervous pasti ada. Cuman aku senang juga bisa terlibat dalam project ini, karena kan ini pokoknya filmnya jarang ada film kayak gini kan. Apalagi dia ada dalam sebuah jagat sinema yang filmnya keren-keren banget, superhero semua. Udah dipersiapkan juga untuk film-film kedepannya. Jadi nervous, cuman seneng banget dan excited banget gitu. Ya. Jadi sembari kita ngobrol juga boleh nih, mungkin untuk para audiens ini, apa sih yang kalian pengen nanti atau cemas kalau misalnya saat ini jadi Usi tuh, wah gini-gini ya, masa pengen melihat apa gitu. Bisa loh di-share di komen, nanti mungkin kita bisa ngintip baca ya. Nah tapi sebelum itu kan tadi kamu kan sempat mention bahwa tentang si cinematic universe, si jagat sinema Bumi Langit ini kan, dan sebenarnya si Virgo and Sparkling kan juga mereka tuh salah satu jagoan yang selanjutnya dibuat setelah Gundala, yang juga ada Godam, ada Sri Asih dan lainnya gitu. Nah, kira-kira perasaan kamu gimana ketika bisa menjadi karakter yang berada di satu jagat sinema Bumi Langit ini? Ini aku juga pengen tahu secara kamu preference sebagai join di dalam industri film dan geek sama film nih, kayak perpaduan antara dua itu kan sekarang. Pastinya seneng banget, dan pas tahu aku dapat kesempatan ini tuh kaget, kayak wah ini film yang beda dari film lainnya, terus aku dapat kesempatan kayak itu kan pasti kaget dan seneng banget. Terus juga intinya aku harus bisa buktiin kalau gimana ya, aku bisa memberikan yang terbaik gitu tuh intinya. Karena kan pasti ekspektasi orang kan pada tinggi kan sama film ini, apalagi udah baca komiknya, udah ada bayangan. Semangat, Satin. Terima kasih. Itu kan challenging banget, tapi aku pun juga kayak nggak sabar untuk semua orang lihat gitu. Oh, ini juga tadi aku sempat juga ngintip beberapa chat, ada yang bilang hubungan usia sama Tira apa, wah ini hati-hati ya yang terlalu spoiler ya kan. Sama aku juga sebenarnya nggak begitu yang mendalami komiknya sampai segitu sih, jadi untuk karakter connectionnya bagaimana. Tapi ini ada pertanyaan menarik. Ini sebenarnya pertanyaan dari waktu beberapa hari lalu kita buka pertanyaan untuk yang mau nanya nih.
Pertanyaan dari Fajaranis 194. Ini aku pilih karena lucu nih pertanyaan ini. Kak Satin kan Kak Satin kan di film ini sebagai Usi. FYI dulu, Usi itu di komiknya tuh tidak punya power. Tapi apakah ikut dengan ada latihan koreografi dan fightingnya yang kata dengar-dengar live kemarin tuh ada ternyata. Nah ini bisa di-share nggak nih? Nah, jadi workshop fighting ada. Cuman untuk kelanjutannya gimana tuh fightingnya, ngapain tahu? Iya. Kita lihat aja. Siapa tahu kan nanti ada. Iya, pakai keyboard kan buat dia. Tapi emang maksudnya kayak yang menarik kan adalah kan tipe fighting seperti apa kan, karena kan memang di film ini anak remaja, masa kamu mau berantem macam silat. Nah, itu juga yang bikin penasaran kan, Kak, kayak kira-kira iya selain Riani ada yang bisa gitu kan, kita nggak tahu, kita lihat aja. Iya, apa yang menyebabkan mereka harus fighting itu kan juga sesuatu yang menarik ya. Kenapa? Kita lihat aja nanti. Makanya nonton nanti, pada nonton. Ini, aduh, please banget ya, semoga secepat selesai, sama kayak sayang banget ya katanya udah sedikit lagi syuting ya, dengar-dengar ya. Iya, tapi kan karena pandemi ini kan. Iya, karena pandemi kan. Tapi kalau speaking of pandemi juga, Satin, ini ya katanya ini aku ngeliat bagus sih di IG-nya Virgo and the Sparklings Movie. Itu tuh ada kayak semacam gerakan donasi untuk COVID-19 ya. Itu tuh maksudnya jadi kami dari tim Virgo and the Sparklings itu ngadain donasi buat ngajak semua teman-teman berdonasi. Nantinya donasi itu disalurin lewat UNICEF untuk pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Nanti yang berdonasi bisa dapetin masker limited edition tuh dari Virgo and the Sparklings. Tuh kalian bisa memiliki kesempatan untuk be the heroes. Asik. Dengan berdonasi. Dengan berdonasi. Ini perasaan ketika debut film dan akhirnya main bareng para cast lainnya, sama Mawar, sama Zara, nanti sama cast misterius yang kita belum tahu nih, ada karakter core yang kita belum tahu, itu tuh kamu gimana nih untuk, maksud aku ini aku suka dengan conversation ini adalah kamu tuh kan dalam artian tuh debut, dalam arti juga baru menyemplung kan. Nah, kita tuh pengen tahu nih, ketika seorang aktris itu masuk dalam project yang, kan biasanya kalau project debut kan masih masih dikasih ranahnya tuh masih yang ini kan. Kalau ini tiba-tiba masuk ke sesuatu project yang ini long terms nih gitu. Itu kamu ada yang bisa di-share nggak? Jadi awalnya aku tuh pada dasarnya anaknya seneng ketemu orang baru. Jadi tuh nggak sabar gitu ketemu orang baru. Karena kan dari orang baru kita juga bisa share ilmu baru, bisa teman baru juga. Jadi excitednya tuh karena nervousnya tuh jadi rada ketutup gitu lah sama excitednya. Jadi karena senang ketemu orang barunya juga, kenalannya juga aku suka kenal gitu. Jadi kayak ada pengalaman baru. Jadi ya kalau bisa dibilang gimana rasanya, gado-gado lah, campur-campur. Gado-gado ya. Susah jadi dijelaskan. Kayak susah dijelaskan ya. Pasti kamu juga kebayang sih, pasti kamu juga deg-degan, aduh ini udah ada pandemi lagi, ditambah lagi nih pikiran gitu kan. Nah sama ini, tapi positive thinking aja pasti. Positive thinking, semoga bisa secepatnya di syuting, biar kita juga penasaran nih. Tadi juga pas waktu datang, waktu ngobrol-ngobrol juga kayak, ini di bioskop kan, pada takut filmnya nggak bakal rilis di bioskop gitu. Tenang. Jadi gitu. Nah ini untuk pertanyaan saya cukup personal, dan aku pengen mengulik kegikan kamu nih. Nah, kan kalau misalnya di film Virgo and the Sparklings ini kan, Usi itu kan sebenarnya kalau di komik ya guys, di komik itu dia nggak punya kekuatan kan. Tapi kalau misalnya misalnya saat ini dikasih satu super power nih, kamu tuh pengen kekuatannya apa? Aduh. Kayak aku sih pengennya bisa baca pikiran. Pengen bisa baca pikiran. Iya, tapi pusing juga ya mikirin. Ini orang nih ngomongin apa nih gitu kan. Aku pengen bisa baca pikiran sih. Oh, itu kayak telepati gitu ya. Itu suatu kekuatan yang pengen. Kalau kakak apa yang mendasari itu? Kalau aku sih pengennya ini ilusi, manipulasi ilusi gitu. Jadi kalau misalnya
Tapi tidak nyata, jadi cuman ilusi Pusing doang. juga dong, Kayak- Kak, kalau kayak gitu kan pusing. Jadi misalnya aku ada di sini, tapi sebenarnya aku ada di situ. Oh, Tapi, iya, tapi ngerti. kamu kenapa? Kamu kenapa pengen ini? Kenapa pengen membaca pikiran? Maksudnya ketika itu menjadi superpower kamu, kamu akan ngapain nih? Mencari penipu-penipu atau Karena aku kepo, enggak deng. Aku karena pengen tahu. ya Karena, kenapa ya? kepo ya? Keren aja, Kak. Pikiran itu kan sebenarnya yang mendasari perbuatan dan sikap manusia kan. Jadi dari situ aku juga bisa belajar dong kayak, oh dia kayak gini tuh kenapa sih? Dia melakukan ini tuh tujuannya apa? Pada dasar apa? Alasannya apa? Gitu. Ya, Pusing ya. sih, cuman kan seru kalau kayak gitu. Iya ya, jadi kayak sebenarnya dia jadi kekuatannya mirip kekuatan salah satu di karakter komik Virgo and the Sparklings ya, yang bisa telepati. Nah, Ini aku tahu tapi nih by kakak the mau way, ngomong apa nih. Aku bisa baca pikiran nih. oh, jangan. Nah, by the way, untuk yang terakhir nih sebelum kita menutup sesi ini, kamu ada nggak sih kayak latihan? Kira-kira di dalam film ini kamu bakal disuruh untuk actually perform in the band nggak? Maksud aku kan ketika kamu memainkan karakter yang jadi band kan pasti selain latihan juga kamu harus trying play one song, two songs gitu. Kalau di komik, tahu nggak? Kalau di komik gimana? Aduh, di komik gimana? Aku belum yang Kalau di komik kan ada, berarti di film kalau kita lihat maksudnya nanti. ada perform stage gitu. Iya, kan kalau di komik kan ada dong bawain lagu sendiri. Kan, kalau di film kita tunggu saja. biar penasaran. Biar penasaran. Oke, thank you banget Satin sudah Terima kasih mau banyak, Kak. mencepatkan waktu ya, dan sukses. Jangan takut. Justru karena film debut enak nih kamu eksplorasinya nih. Ya, ditunggu sebagai Usi. Ya, ditunggu stay juga nih safe kostumnya ya, Kak. gimana. Stay Stay safe semua. ya, kamu juga stay safe juga. Buat kalian juga mungkin yang sedang menunaikan ibadah puasa. Oh iya. Jangan minum. Menunaikan ibadah puasa. Semangat puasanya. Semangat, Kak. Ya, semangat. Oke, thank you. Thank you, Kak. Ya, dadah. Nah, jadi gitu guys, itu sebuah insight yang menarik ya. Jadi ternyata progres mereka itu udah mau syuting tuh udah sejauh itu, udah mau syuting banget. Gue kira tuh setelah mereka mengumumkan tuh kayak baru lu yang main ya, yuk kita nanti reading macam-macam. Ternyata mereka bahkan udah sampai sering call, udah mulai giniin, udah ikripin dulu. Sesi kedua sama siapa nih? Nah, jadi sekarang sesi 2 kita sama Adisti Zara. Zara sih sudah mulai request, udah memberi go live with Adisti Zara. Oke. Pertanyaan. Oke. Oke, jadi ini sambil ini langsung saja gue add ya Zaranya. Oke, ada yang bisa diketik nggak yang mungkin dari pin-pin? Bisa di copy paste. Waduh. Gimana ya? Oke. Ini sembari iya. Hai. Halo Zara. Hai. Suara aman? Apa kabar? Hai. Ini kita sedang live. Sebentar aku ngepin buat di ininya. Hop. Oke, ini aduh kok susah ya jatah. Oke, pin komen. Nah, halo, selamat bergabung dan thank you banget nih Zara sudah mau menyempatkan waktu. Waduh, batuk. Menyempatkan waktu ya untuk waduh. Ini juga sama nih. Jadi ada konspirasi yang bilang ternyata tuh ini kita live-livean doang nih, sebenarnya depan-depanan. Sama-sama putih tembok di belakang. Nah, jadi kita sekarang kedatangan Adisti Zara nih, nanti bakal berperan sebagai Riani Virgo. Halo, kenalin, aku Gian. Dan di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang sebentar, contekan pertanyaan mana nih? Hit. Nyontek. Jadi enggak, nih guide doang biar supaya nggak lupa amat gitu. Nah, jadi sebelumnya nih apa kabar nih Zara setelah banyak
film yang kamu perankan akhirnya sekarang kamu bermain di comic book movies. Nah, ini apa kabar dan bagaimana nih untuk perasaan kamu yang kayak, waduh, hari ini dari drama keluarga, drama remaja, sekarang drama remaja superhero idol, waduh, comic book. Iya. Sebelumnya kabar aku baik. Terima kasih udah nanya kabar. Semoga yang di sana juga baik-baik aja. Tuh, guys. Ini tuh apa ya, sesuatu yang baru sih, dan ini tuh tantangan yang emang sebelumnya aku pengen banget main film action kan, karena ini juga bagian dari film action kan. Terus adaptasi dari komik yang sangat populer maupun di Indonesia dan udah diterjemahin ke 15 bahasa sendiri juga oleh fans internasional. Jadi udah banyak banget yang suka. Dan apa gimana ya, aku tuh seneng banget, salah satu impian aku akhirnya tercapai, bisa main film action bareng cast-cast dan tim yang super duper fun banget. Nah sebenarnya tapi buat kamu sendiri Zara, menyulitkan gak sih ketika karakter yang kamu main ini sekarang kayak blueprintnya tuh udah jelas banget, ada dari komik, maksudnya udah ada visual karakternya gitu. Kan biasanya kan kamu kan kalau misalnya main film kan kamu sendiri yang menerjemahkan kan. Ini sesuatu yang udah ada blueprintnya. Itu sebenarnya agak menyulitkan atau itu malah sangat memudahkan kamu? Sebenarnya, campur aduk sih rasanya. Cuman susahnya itu karena kan orang-orang kalau baca komik atau baca line webtoonnya tuh udah punya imajinasinya sendiri tentang si karakter Virgo ini kalau di real life tuh gimana. Jadi aku harus bisa mengimbangi pikiran orang-orang dengan diri aku sendiri, dengan karakter yang aku buat sendiri gitu. Cuman lebih mudah sedikit karena kan kita bisa jadi baca komiknya, bisa pelajarin karakternya lebih jelas sejauh mana Riani ini. Jadi udah ada gambaran, tinggal kita tambahin sendiri dan tambahin dan kurangin sedikit gitu. Oh ya. Dan tadi kamu sempat mention kamu kan pengen untuk dapat peran ini karena pengen coba adegan actionnya kan, yang dimana kayaknya tuh kalau comic book movies nggak ada fighting tuh kayak ada kayak kurang gitu, kayak kurang jadi gitu. Tapi kalau misal kita boleh tahu, kan ini kan karena ada pandemi juga kan. Sebenarnya kamu udah sejauh apa sih latihan itu? Apakah kamu latihan supaya badannya kayak Gal Gadot kah atau? Waduh. Kalau aku sebenarnya latihan tuh udah banyak banget ya workshop yang dilakuin, kayak udah sempet fighting yang lumayan intens, terus ada vokal juga, terus aku main gitar juga kan di film ini yang aku belum pernah sama sekali nyentuh alat musik, dan di sini tuh aku harus bisa main gitar sambil nyanyi, jadi ini tuh tantangan yang sangat-sangat butuh tanggung jawab yang besar gitu. Jadi sih. Ya, by the way ini FYI guys buat kalian. Aduh, kesenggol. Jadi guys, ini FYI buat yang belum tahu, Riani itu kan dia vokalis dan gitaris kan. Mungkin kalau kamu nyanyi dan fighting koreografi itu kan udah sempat memahami kan. Tapi kalau alat musik itu kamu belajarnya apakah belajar sendiri atau kamu ada kayak semacam coachnya atau gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya waktu itu aku udah sempet les lumayan intens juga karena emang gitar tuh nggak segampang yang kita lihat, genjreng-genjreng doang, tapi banyak tekniknya, banyak chord yang harus dihafalin. Aku sempat ada gurunya sendiri. Latihannya tuh aku dari nggak jadi lumayan lah sekarang. Terus lebih dilatih sendiri juga sama C minor di minor ke G bisa lah ya. Bisa lah sekarang ya. Gitu. Iya. Nah, ini juga salah satu yang menarik nih Zara. Kalau misalnya kita bicara tentang comic book superhero movies, pasti kan salah satu yang kita nantikan adalah kostumnya. Nih Virgo gimana kostumnya, live actionnya gimana? Itu juga terjadi waktu pas Gundala ini, apakah pakai skin tight atau pakai baju ini. Nah, kamu sebenarnya udah ada bayangan, maksudnya apa bahkan udah dikasih tahu atau kamu kayak masih ada bayangan nggak sih kira-kira kostumnya Virgo ini bakal bagaimana ya? Kalau bicara versi soal live actionnya, kostum sebenarnya aku tahu sih kostumnya kan seperti apa, tapi aku nggak bisa ngasih tahu nih. Iya jangan. Yang pasti, berarti kostumnya udah jadi ya? Gimana?
nggak tahu sih udah jadi apa belumnya. Oh, Cuman tapi udah ada lupa. emang kita kan sempet ada meeting gitu di awal. Terus ya lihat bayangannya. Jadi ini akan jadi sesuatu yang baru di perfilman Indonesia sih. Oh, wow. Ini emang semua ini kayak sebuah apa? Baby step yang bagus banget sih ketika akhirnya kita masuk comic book movies, adaptasi yang bahkan sebelum filmnya mulai udah ada fanbase-nya. Nah, ini juga aku betul. jadi kita lupa satu hal, Zara. Kita lupa satu hal krusial. Kita ngomong seakan-akan semua orang tahu nih tentang Riani. Bisa share nggak nih? Riani tuh anaknya gimana sih? Yang bisa di-share aja ya, maksudnya yang sepemahaman kamu gitu. Kan kamu kan nanti mau ada adjustment sedikit kan untuk versi Zara. Jadi Riani sendiri itu, dia tuh karakternya lebih ke anak remaja pada umumnya. Yang awalnya tuh bingung gimana cara menyuarakan isi hatinya. Jadi dia tuh selalu skeptis, dan dia tuh orangnya, dan lumayan ceplos-ceplos juga orangnya, sama kayak aku. Tapi dia lebih cuek dan lebih jalanin apa yang menurut dia benar. Terus Riani tuh suka banget main gitar dan sambil nyanyi karena menurut dia itu tuh refreshing aja kalau nyanyi dan main gitar. Jadi udah hobi gitu. Jadi hobi tuh guys. Jadi buat yang mungkin belum baca komik atau belum tahu pengen tahu emang Riani itu gimana sih? Ini si Riani sama kamu berarti berapa persen nih kemiripannya? Kemiripannya waduh, kalau dibaca dari skrip sih ya yang aku dapat lumayan mirip lah sama aku. Cuman bedanya beban Riani lebih banyak mungkin. Beban Riani? Gimana? Oh gitu. Nah nih guys, by the way, ini kayaknya yang ngechat pada rame nih. Ini by the way guys, ini kita juga mengajak kalian ngobrol. Kalian boleh loh di kolom komentar nanya, di kolom komentar pengen nanya apa nih, mumpung lagi ngobrol sama Zara nih, mau nanya apa, nanti pertanyaan yang paling menarik akan dipilih gitu. Tenang, saya udah ada tim Jarvis dan Tony Stark di belakang nih untuk memilih pertanyaan kalian. Jadi tanya aja, tapi inget tips gue, nanyanya tuh jangan satu nanti kekubur di caps lock atau gimana. Nah, sembari itu kita mungkin lanjut kali ya Zara ya. Boleh. Ini sebenarnya mumpung kita tadi nge-mention sedikit pertanyaan dari para followers, sekarang bagaimana kalau ini juga sebenarnya jadi Zara ini sebelum itu kita juga udah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini ada pertanyaan dari @bestirinda, @bestirida, ini kayak radio nih. Gimana caranya Zara itu buat menerapkan sosok Riani atau Virgo? Ini kalau bisa milih tuh, ini dulu deh, itu pertanyaan jadi dia kayak lanjut gitu. Gimana caranya Zara untuk menerapkan sosok Riani atau Virgo gitu. Itu dulu gimana Zara dari Besti ini? Ini semacam pendalaman karakter juga kan ya. Kalau aku gimana? Kalau ditanya gimana, yang pastinya aku harus riset tentang Virgo and the Sparklings-nya sendiri, bukan cuma akunya aja, karena itu ngebantu banget untuk ke karakter Riani. Karena dari pandangan teman-teman sendiri tuh bisa lihat Riani itu dipandangnya seperti apa. Terus aku lebih banyak ngobrol dengan Pak Ochai sih, sutradaranya, karena dia yang paling tahu tentang Riani itu gimana. Gitu ya. Iya, terus asal-usul Riani sambil bantu, sebenarnya lebih banyak ngobrol dengan orang-orang yang memang udah tahu si Virgo ada Sparkling sendiri tuh gimana. Karena kan aku juga takut banget ya, maksudnya kayak deg-degan banget. Ini tuh karakter yang bener-bener baru banget buat aku. Jadi aku masih buta banget tentang karakter seperti ini. Makanya aku butuh bantuan orang lain. Dan dibantu dengan tim Virgo and the Sparkling-nya sendiri. Ya. Dan ini juga pengen tahu deh, Zara, kamu kan nanti sama Keslan kan akan menjadi kayak sahabat SMA kan. Nah, ketika pandemi ini lagi marak dan kita semua harus tidak bisa mobilitas, kamu sempat ada kayak rencana PDKT nggak sih sama mereka biar misalnya kayak biar ikrip kita, biar sama geng aku sendiri. Iya, sama geng The Sparklings ya. Kalau aku sama mereka sebenarnya memang karena kita seumuran mungkin, jadi
hampir seumuran sebenarnya. Aku paling muda. Terus Iya. Oke. kita tuh Thanks for the info. pas ketemu langsung, aku dengan Satin pertama kali ketemu emang diam-diaman, tapi kedua kali ketemu kita udah nyambung banget karena sama-sama receh kita semua tuh sebenarnya. Jadi gampang ngebaur dan kita sempat jalan bareng, nonton bareng, nyalon bareng, apapun hal yang bisa bikin kita cewek-cewek deket tuh kita lakuin. Sampai sekarang tuh kita punya satu grup khusus berempat, cast Virgo and the Sparklings. Kita tuh di situ tuh semua rahasia kita ceritain semua, biar kita tuh bisa punya tanggung jawab satu sama lain gitu. Dan supaya kalian terkoneksi ya, karena aku sudah kenal lebih dari sekedar betul, talent dan pemain film gitu. Nah, kalau misalnya ini sembari kita nunggu pertanyaan yang udah dikasih sama audiens, udah dapet tuh pertanyaan yang dari audiens. Oh ya, kita mungkin sebagai kita tanya kali ya yang dari audiens nih, kayak terus tadi ininya langsung ketutup banget, ketutup pisan. Nah, ini ada dari Tiara Andini. Oh, ini menarik nih. Dia nanya gini. Cara membangun chemistry Riani ke Leo bagaimana? Nah, ini kan love interest nih kalau di komik ini, tapi jadi kan perlu juga kan dibikin kayak bagaimana kamu membangun chemistry-nya? Aduh. Jadi aku membangun chemistry dengan Brian sendiri itu, kita memang sebelumnya kan cuman saling tahu aja dan emang kenal tapi sekedar kenal aja. Jadi pas ketemu langsung tuh kayak bakal main bareng nih. Jadi kayak lebih berusaha nyambung karena emang Brian orangnya dewasa juga. Jadi komunikasi kita tuh enak dan setiap lagi reading tuh kita pasti berdiskusi untuk baiknya kita tuh sama-sama tuh gimana ya. Kayak Riani menyikapi Leo tuh gimana. Terus kita lebih bikin latar cerita kita berdua sendiri gitu. Dan pas reading pun kita langsung berusaha, biarpun kita virtual nih sekarang, kalau reading lebih berusaha pakai emosi dan berusaha menyampaikan secara langsung gitu. Karena kan skrip tuh lumayan susah dihafal ya di Virgo ini. Iya. Banyak istilah. Rasakan ini serangan naga bundar. Jadi gitu deh. Ya. Sama ini, Zara, ini juga pertanyaan baru bagus nih dari @davidleonard16. Ini pertanyaannya cukup intens nih. Jadi pas kamu ditunjuk sebagai Rian itu kamu sempat ada pikiran untuk ambil nggak ya atau mundur nggak ya? Karena kan memeranin Rian itu sesuatu yang mungkin resikonya gede kan. Jadi kan bingung antara jadi fans lebih pengen exactly the same adaptasi atau mereka menanti dengan versi kamu, kan lebih itu kan ada plus minus kan. Kamu gimana pas waktu ditunjuk akhirnya Rianinya wah aku jadi Riani. Aku perasaannya waktu itu kayak gak yakin sama diri sendiri sebenarnya, kayak yakin aku karena aku mikirnya waduh ini karakter bukan main-main banget, karena fans dari webtoonnya sendiri tuh udah banyak banget, karena teman-teman aku sendiri tuh baca webtoonnya banget. Jadi terus gimana pas lagi tahu? Aku langsung nanya ke mama aku pertama kali kayak, "Mami, ini ambil nggak ya?" Karena aku takut banget juga. Dan aku tuh nggak percaya diri jujur saat itu. Tapi setelah aku ngobrol langsung dengan Om Joko Anwar, dengan tim dari screenplay dan Jagat Cinema Bumi Langitnya sendiri, ternyata semua itu kan pasti butuh proses dan insya Allah bisa. Sampai akhirnya aku tuh, ini karakter yang udah aku idam-idamkan selama ini. Kenapa enggak? Karena kesempatan kan gak datang 2 kali. Jadi aku coba dan berusaha melakukan yang terbaik aja. Nah, ini juga kita ada ini guys, by the way. Kita tuh ada giveaway. By the way, thank you banget tadi yang udah nanya. Tuh, udah dijawabkan sama Zara. Menurut kalian gimana tuh? Thank you. Nah, ini untuk yang giveaway tuh kita nanti mau ada ini guys. Kita tuh mau ngasih buku komik fisik Virgo and the Sparklings episode 1 dan 4, volume 1 sampai 4. Dan ada satu gantungan kunci. Nah, itu yang masih misterius tuh, kayak gantungan kuncinya masih mystery box gitu. Nah, tapi kalian harus menjawab pertanyaan dari Zara. Aku. Nanti pemenangnya akan kita pilih bersama. Jadi nanti
aku sama Zara bakal milih yang menang siapa, dibantu dengan dengan Jarvis dan Tony Stark yang ada di belakang layar sini untuk memilih kalian. Jadi tenang, ini adil. Boleh Zara, ada apa nih pertanyaan ini? Ini kita dari tadi mereka enak banget ya nonton nih. Kita kasih apa pertanyaannya? Kita kasih pertanyaan, kalian jawab ya guys. Jadi Iya. pertanyaannya adalah, di komik tuh kenapa Riani ngasih tahu kekuatannya ke Sasmi? Nah, Jadi by the way, kenapa Sasmi. Riani ngasih tahu kekuatannya ke Sasmi? Sasmi itu manajer dari band Virgo and the Sparklings. Ya, yang diperankan oleh Rebecca Rebecca Clapper. Clapper. Ayo, jawab. Silahkan menjawab. Kalau di pertanyaan sebenarnya buat Di yang baca komik. komiknya gampang loh. Iya, di komik ya. Ini tenang, kita tidak spoiler karena ini di komik yang dimana kalian bisa baca juga sekarang sebenarnya. Tapi ini kenapa Ya, pada bisa ngasih logo hati ini? Thank you. Oh, bukan ke gue ya? Oh, Karena- sorry. Karena Oh, ini ada yang bener nih. Oh, mana. Kok bisa lihat sih? Ntar. Oh, Kak coba. Anissa. Oh. Namanya Syamsi. Oh, Anissa Samsi. Hai. Oh, ya. Teman kakak ya? Iya. Ada banyak yang bener. Oh, boleh. Anissa Samsi pasti dia menjawab ini ya karena karena dia tadi jawab apa? Karena mau dijawabin aja. Boleh. Dia jawab pertama ya? Iya. Uh. Kebalik. Kebalik. Sebentar. Mana tadi di atas udah tenggelam ya kakaknya? Iya. Lihat-lihat. Udah Karena ini ya, salah udah paham. kelap ya? Karena salah paham. Karena Iya, salah apakah benar? paham. Bener nggak, Zara? Bener nggak? Karena Jawabannya salah benar. paham. Wih, kenapa tuh salah paham? Karena- Mungkin bisa dijelasin. Ini di komik ya, guys. Karena Disclaimer. karena Riani salah paham. Dikirain tuh Sasmi punya superpower juga. Ternyata enggak. Wah, dikira memang Rian ini suka clean plan. Tapi itulah guys jawabannya. Jadi ini juga sebagai mungkin kayak apa ya? Kayak semacam ini kali ya, kayak tease untuk kalau misalnya di komik, kenapa si Sasmi itu perannya role-nya cukup core karena dia tuh tahu kekuatannya Virgo. Tapi kalau misalnya di film kita lihat saja nanti gitu. Iya dong. Ya. Nah, ini kita balik ke sesi interview lagi dan kalau misalnya kita lihat dari track back film kamu Zara dari Eis, Dara gitu, maksudnya karakter kamu di film sebelum itu sebenarnya kuat Zara, kuatnya kuat banget iyalah sampai itu berkesan banget ke fans kamu. Nah tapi challenge-nya di sini adalah bagaimana kamu itu bisa membuat karakter Riani itu menjadi sesuatu wadah baru gitu. Jadi kayak tanpa ada mereka kesimpan dengan ikon-ikon karakter kamu sebelumnya. Kenapa? Sorry. Pertanyaannya apa? Jadi kan karakter kamu di film Putus-putus banget. Oh, putus banget ya. Jadi kan di film kamu sebelumnya kan karakter kamu itu kan kuat. Di film sebelumnya karakter kamu itu kan kuat. Nah itu bagaimana caranya kamu membuat karakter Riani ini sebagai wadah baru sehingga orang tuh pas nonton tuh nggak kayak oh ini Ais nih, ini Dara nih gitu. Ada nggak upaya kamu apa? Sebenarnya dari segi cerita pun emang udah beda banget. Dan Pak Ocha itu membantu aku banget untuk bikin kesan yang beda dari film-filmku sebelumnya. Karena kan Pak Ocha juga sempat memperhatikan beberapa film aku. Jadi ini sama seperti cara melepaskan karakter aku dari film-film sebelumnya kan. Aku lebih kadang tuh ya ada aja hari dimana aku nyobainnya kalau lagi sendiri bersikap seperti Riani ke orang-orang. Kayak aku dengan kekuatan Riani sendiri gitu aku ngebayangin. Jadi lebih berusaha masukin ke diri sendiri dan itu emang susah banget. Tapi kalau dicoba pasti bisa. Insya Allah nanti pas nonton semoga kerasa bedanya ya guys. Iya. Tapi ini juga jadi tadi yang kamu bilang mendalami karakternya juga salah satu yang menarik sih. Kamu tuh berarti kalau mendalami karakter itu tuh kamu
bener-bener memasukkan karakter itu ke dalam dan kamu tes ya, dan maksudnya kamu pengen tahu respon karakter itu ya, maksudnya dalam pendalamannya itu bisa diceritain nggak, maksudnya mungkin ini siapa tahu kan bisa jadi tips buat kalian di sini yang pengen juga mendalami keaktoran gitu mungkin. Ya, kalau aku biasanya mendalami karakter itu pasti ada hari dimana aku merenungkan karakter itu sendiri, karena ini kan gak main-main ya, maksudnya berat banget untuk bisa jadi orang lain tuh. Dan setelah yang aku pikir-pikir, aku pasti sempat, bukan apa ya, pasti sempat nangis sendiri karena mikirin karakter itu. Bahkan dari sampai semua ke level film-film. itu ya. Iya, karena aku harus ngerasain beban dia itu segimananya. Lebih ke merenung aja sih, merenungkan diri sendiri sambil baca skripnya, sambil baca notes-notes yang udah kalian tulis untuk karakter itu sendiri, dan coba praktekin sendiri kalau lagi sendiri. Oh gitu. Oh ya itu mungkin salah satu bagaimana cara kamu untuk selain ngedalamin karakternya ini ya. Oh terus kamu pas lagi mendapatkan si karakter Riani ini, kamu kayak bener-bener langsung telan atau kayak kayaknya Pak Ojai ya, siapa panggilannya? Pak Ocai. Pak Ocai ini kayaknya begini-begini. Itu tuh udah sempat ada tahap diskusi kayak gitu nggak sejauh ini? Oh, udah banget. Karena Pak Ocai itu emang kebetulan orang yang sangat senang berdiskusi, dan kita semua tuh jadi senang karena itu sangat membantu ke kita semua. Jadi sutradara yang menyenangkan banget lah Pak Ocai ini. Jadi di saat kita pertama kali ketemu dengan Sparklingsnya sendiri berempat, Pak Ocai itu menjelaskan gimana karakter kita masing-masing dari sudut pandang dia, dan kita ada PR juga untuk nambahin itu. Dan kalau misalnya ada yang menurut aku kayaknya harusnya gini deh, itu udah sering banget terjadi dengan aku, dengan Rebecca, Satin, Ashira, kita semua tuh emang udah banyak banget diskusi satu sama lain sampai akhirnya pun jadinya tuh nyambungnya enak, karena itu yang paling dibutuhin kan sebenarnya pas lagi reading diskusi itu. Jadi kita punya notes masing-masing dari tambahan masing-masing, jadi enak banget lah. Sama ini juga penasaran deh, kan kalau misalnya itu kan kalau kamu dengan karakter yang dimana kalau di film itu sebagai satu circle-nya kan. Nah, gimana kalau misalnya sama Mawar gitu, sama antagonisnya, sama si nanti yang menjadi Carmine. Itu level pendalamannya tuh apakah gimana ya? Maksudnya pendekatan kamu ke menjalin chemistry antagonis itu kan kayak tricky kan. Jadi harus dekat atau harus jauh nih gitu kan kalau ada yang bisa kalau aku dengan Mawar sebenarnya emang kita belum pernah ketemu secara langsung untuk reading bareng, tapi di virtual reading kemarin tuh udah sempat, udah sering sebenarnya. Karena readingnya kan lumayan intens nih sekarang. Dan aku dengan Mawar sebenarnya kerasa banget sih saingannya, karena emang dari umur juga lumayan jauh, nggak deket banget gitu. Terus apa ya, kita sebenarnya sama-sama sengaja nggak terlalu dekat, karena biar kerasa persaingannya nanti, dan kita lebih pengen ketemu secara langsung untuk bangun gimana cara kita bersaing, gimana chemistry kita supaya dapet banget. Jadi banyak tahap yang dilakuin, cuman kalau untuk reading tuh dari reading aja tuh udah kerasa banget sebenarnya persaingan di antara kita. Karena dia kan emang keren banget tuh. Jadi sebenarnya kamu juga justru itu kamu gunakan sebagai metode kamu jadi ini pas nih, mumpung nih antagonisnya nih malah jadi enak ya. Ini tadi ada dari ini loh, ada dari Fear Gorgeous official, katanya dengar-dengar dia tuh kayak fanbase komiknya Virgo ya, katanya tuh Hai Riani, suruh ini minta disapa tuh, katanya semangat, bisa disemangatin tuh. Tuh, semangat sama Riani. Kalian yang lagi puasa hari ini. Wih, tuh udah disalamin tuh. Ntar aku scroll dulu. Nah, jadi jadi kan kamu sama si Mawar
atau Carmen kan itu bakal jadi antagonis kan, yang dimana di situ dengar-dengar Tis juga bakal ada adegan fightingnya, yang kita nggak tahu nih jenis fightingnya akan seperti apa. Tapi kamu sendiri udah sempat ada gambaran nggak bakal se-heavy apa sih? Apakah ini sekompleks Iko Uwais atau apa ini mungkin a fight of a teenager gitu, maksudnya kayak ada karena ketika gambaran fighting, oke, ini fighting ini kan banyak ininya kan, maksudnya banyak yang bikin kita penasarannya gitu kan, maksudnya oh ya ada fighting gitu. Soalnya kan si Carmen sama ya. Ya, jadi kalau di fightingnya sendiri, aku nggak bisa ceritain dia seperti apa, cuman kita udah latihan fighting tuh banyak banget dan emang masih butuh banyak banget. Karena di sini tuh banyak actionnya sebenarnya. Dan ini juga semi musikal kan sebenarnya, jadi agak lumayan berat nih kalau udah aku bayangin ya. Dan di saat latihan fighting pun kita belajar, nih aku ceritain ya, kita belajar boleh. Gimana cara jatuhnya, gimana cara kita menghindar, gimana cara kita mukul gitu-gitu. Dan itu tuh sesuatu yang baru buat kita semua. Dan fisik kita harus kuat banget karena nanti pas syuting itu akan fix capek banget. Kalau salah di tag lagi gitu-gitunya kan ya? Pasti ada. Dan gak mungkin satu ini doang kan, satu angle doang gitu. Iya. Ya itu dia tuh. Emang itu harus, dan by the way nih guys, kalau adegan fighting itu bukan sesuatu semena-mena cuman koreografi ya, itu mesti done professionally, mesti disupervise juga dengan professionally, karena itu sangat berbahaya kalau kalian ngasal. Betul. Ya. Nah, ini kita bagaimana kalau umumkan pemenangnya? Nih tenang Zara, aku udah dapat dengan Jarvis aku. Jadi pemenang ini kita pilih dari yang paling cepat dan paling akurat gitu. Jadi kan tadi pertanyaannya tuh kenapa Sasmi bisa mengetahui kekuatannya Virgo, karena Sasmi pikir salah paham, dikirain Sasmi juga memiliki karena Riani salah paham. Dan pemenangnya adalah, selamat untuk Anissa Samsi. Anda paling cepat dan paling akurat. Senang saya, maksudnya ini sebuah bagus ini. Dan nanti komiknya jangan Anda ambil, Bapak. Oke, siap. Jadi komiknya tuh 1-4 ini buku fisik yang dimana ini enak loh, maksudnya kita tuh secara nggak nyadar, mungkin para audiens ini juga baru nyadar, kita tuh udah masuk ke era dimana comic book movies yang nanti pas live actionnya ada tuh udah kayak bisa di press conference di Hollywood gitu, kayak ini komiknya nih, kayak Riani tanda tangan, ini Carmen tanda tangan, tuh. Dan bayangin itu 10 tahun ke depan, wah, value-nya bakal wow. Nah, dan untuk closing nih, Zara, sambil kita menutup, udah tinggal 2 menit lagi untuk closing. Thank you banget nih Zara sudah ikutan dan ngobrol bareng, ngobrol santai nih sama calon penontonnya loh ini. Wih. Amin. Ya, dan sebenarnya kalau misalnya kamu sendiri yang kamu harapkan kalau secara as a personal tuh apa sih tentang film ini? Maksudnya kan ketika kita bilang superhero kan ada yang memang menanti actionnya, ada yang menanti dramanya, ada yang menanti bagaimana ini ke depannya gitu. Kalau kamu pribadi gimana as a Virgo dan as a yang nanti nonton juga kan ibarat? Kalau aku pribadi, aku mengharapkan kalian semua nungguin terus untuk film Virgo and the Sparkling sendiri, karena ini akan jadi sesuatu yang fresh banget di perfilman Indonesia, dan semoga nanti setelah nonton filmnya itu pelajarannya bisa diterima, karena lumayan banyak nih kita bisa relate mungkin dengan dengan ceritanya sendiri, apalagi kan ini lebih tentang remaja nih. Iya. Jadi anak-anak remaja nanti pas nonton bisa, semoga jadi nggak takut untuk bersuara gitu. Oh, wow, ini ada apa ini? Sangat penasaran, karena juga sebenarnya kita juga menanti juga loh Zara, kayak ini banyak karakter core yang belum diumumkan. Kita nantikan saja siapa yang akan jadi karakter lainnya.
Dan ini sembari penutup, sudah mau selesai juga karena IG Live cuma bisa sejam. Thank you banget Zara sudah Thank you. join. Thank you. Sukses. Jaga kesehatan. Latihannya juga jangan terlalu di-push. Nanti pas lagi hari syutingnya, semoga semua berjalan lancar dan syutingnya bisa. Amin. Thank you. Dadah. Thank you. Loh.